Halo semuanya, perkenalkan lagi nama saya Bayu Hazaki Faturaman. Saya berasal dari UT UPBJJ Kota Bengkulu tepatnya dengan nomor NPM 856859859. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Pendidikan Seni di SD, yaitu saya membuat kerajinan tangan dan saya mengambil salah satu kerajinan tangan melipat, yaitu adalah origami. Tapi di sini saya akan mengkolaborasikan dengan media gambar. Jadi saya akan menggambar menggunakan origami. Jadi langsung lanjut aja ke tutorial yang akan saya bikin. Jadi kembali lagi teman-teman, sebelum kita memulai tutorial pembuatan kerajinan tangan, ada baiknya kita mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada roll lem kertas, merek apa saja, yang penting dia lem roll yang bisa merekatkan, dan juga spidol, pensil, dan segala macam yang mungkin bisa membantu teman-teman saat proses pembuatan kerajinan tangan ini. Stabilo mungkin untuk penambah kreasi seperti warna dan lain-lainnya, dan juga ada gunting untuk memotong dan memisahkan, dan juga di sini ada bahan baku utama yakni origami. Ya, lanjut saja kita ke tahap pertama. Baik semuanya, tahap pertama adalah di sini tidak terlalu seperti tahap bertahap origami, karena di sini saya akan lebih menanamkan kepada kalian tentang bagaimana mengekspresikan diri, dimana di tingkat SD itu kan imajinasi mereka tuh sangat beragam gitu. Nah, apalagi di kelas-kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang mereka sangat ingin masih bermain dan melatih motoriknya dengan cara mereka ajak bermain dengan origami ini. Nah, melalui origami ini mereka bisa menuangkan ide mereka, kreativitas yang ada di kepala mereka yang sangat bisa membantu mereka secara motorik dan bisa membuat mereka juga lebih cepat memahami pembelajaran yang kita sampaikan gitu. Nah, pada saat ini saya akan membuat tema dari laut gitu ya. Ada kapal, ada laut, ada matahari, dan juga awan nanti. Jadi tidak terlalu susah. Pertama tuh kita membuat, karena kita mau laut, kita akan mengambil origami berwarna biru. Kita akan membuat pola seperti gelombang laut. Untuk membuat pola ini kita membutuhkan gunting. Tidak terlalu susah. Yang penting kita membentuknya itu tidak terlalu kaku dan harus berpola melengkung-melengkung, karena kita akan membuat gelombang seperti laut gitu. Dan usahakan untuk memotong ini jangan putus, karena biar lebih baik dan tekstur yang dihasilkan dari origami ini juga tidak terlalu kaku begitu. Jadi dia nampak lebih natural begitu. Baik, bisa dilihat ini adalah salah satu pola dari laut yang bisa kita aplikasikan kepada kertas putih tadi. Selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan atau peserta didik atau anak-anak bapak bisa juga melakukan cara hal yang sama ya, seperti mengaplikasikan kreativitas kalian gitu ya Bapak Ibu rekan sekalian. Jadi membuat aja, sesuaikan dengan selera dan juga tema kita. Semakin banyak kita membuat suatu tema, semakin bagus hasilnya nanti. Dari potongan pertama dan potongan kedua ini bisa kita aplikasikan sehingga kita bisa gabungkan, jadi bisa menghasilkan suatu seperti gelombang laut betulan nantinya gitu. Nah, dari gambar saya tadi juga saya cuma memakai gelombang laut, matahari, dan saya ada kapal dan juga ada awan. Jadi kita akan mempraktikkan itu saja. Pertama tadi sudah gelombang laut, ini kita akan mempraktikkan cara membuat mataharinya begitu ya. Kalau saya biasanya membuat matahari itu dari sudut-sudut tepi, pertemuan antara sudut dan sudut. Jadi saat kita tempelkan di sudut kertas warna putih itu dia akan cocok, dan kita akan ambil pola setengah lingkaran. Seperti ini. Dan nanti kita akan membuat
seperti ekor-ekor dari mataharinya agar lebih seperti memancarkan sinar matahari begitu. Hal-hal kecil seperti ini, seperti detail-detail dari matahari ini bisa menambah action dari hasil karya seni kita gitu. Jadi semakin banyak perhatian-perhatian kecil seperti realistis gitu akan lebih memperkaya hasil dari karya seni kita. Ini bisa kita seperti ini, bisa kita buat lebih banyak, jadi semakin banyak di karya seni kita nanti. Baik, tadi sudah cara membuat matahari, sekarang kita akan membuat kapal. Karena di kapal di gambar saya itu kapal saya menggunakan warna hijau, jadi saya menggunakan kertas warna hijau juga untuk mempraktekannya. Untuk membuat kapal tidak terlalu susah, kita akan mengambil bentuk trapesium. Yap, sudah jadi seperti ini. Bisa kita aplikasikan, kita kombinasikan dengan air laut tadi, gelombang laut tadi, sehingga menjadi lebih realistik. Dan yang terakhir saya akan mengambil warna ungu. Di sini saya akan membuat pola seperti awan. Dia agak mirip seperti pola laut, tetapi awan ini agak tidak terlalu bergelombang, agar bisa membedakan antara awan dan gelombang laut. Gitu. Seperti ini salah satu contohnya, bisa diaplikasikan di kertas putih yang akan jadi media kita nanti. Dan selanjutnya, ketika semua komponen kita sudah siap, kita harus memerlukan namanya lem untuk menempelkan di kertas putihnya nanti. Dan pastikan saat menempelnya dengan rapi dan juga tidak berserakan, karena kita menggunakan lem kertas yang mudah membawa kotor pada kertas. Ya, ini dia dari pengaplikasian dari pola laut yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menempelkan kapal yang sudah kita potong tadi. Baik, sudah kita tempel kapalnya, jadi seperti dia sedang melewati ombak yang sedang mengalir. Baik semuanya, coba kita lihat, ini sudah saya tempelkan semua komponen yang sudah kita buat tadi menjadi satu. Nah, di sini kita akan menambahkan sedikit detail menggunakan spidol hitam, dan mungkin kalau teman-teman ada pensil warna atau bisa mewarnai di kertas putih yang masih ada putih-putihnya dan mengaplikasikan warna-warna yang teman-teman suka begitu. Baik rekan-rekan semua, setelah penambahan detail dan juga penggambaran background, inilah hasil dari seni rupa saya. Inilah pengaplikasian dari origami yang dipotong-potong menjadi sebuah gambar yang bisa kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Di sini mereka bisa mengapresiasi dan bisa mengalurkan kreativitas mereka, sehingga mereka bisa banyak sekali bisa membentuk selain kapal. Mungkin bisa gunung, mungkin bisa mainan di rumah mereka, atau mungkin yang lain-lainnya. Dan lebih bagus lagi, ini kalau misalnya teman-teman mau tempel di mading sekolah, atau mungkin bisa ditempel di dinding sekolah hasil dari pekerjaan tangan anak-anak atau peserta didik. Dan juga kalau bisa ada lebih bingkai di rumah, bisa dimasukkan di dalam bingkai. Dan ini menjadi salah satu penyaluran kreativitas dan penyaluran motorik anak bagi yang kelas-kelas rendah. Baik, terima kasih.